Shalom, puji Tuhan, bagaimana kabarnya? Ya, luar biasa, masih diberi kesempatan untuk kita beribadah, walaupun kemarin seharian hujan, mungkin ada yang kademen di rumah, kedinginan, tapi puji Tuhan kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan dengan sebuah judul, melakukan kehendak Tuhan. Nah, gambar ini ada artinya. Kenapa saya kasih gambar ada seorang kartun yang memegang cairan kimia? Karena ini ada hubungannya dengan pernyataan yang kedua. Bisa ditolong dibuka slide-nya. Tolong Bapak Ibu bisa mengerti, kalau bisa mengerti puji Tuhan, kalau tidak mengerti ya mari kita sama-sama mencari solusinya bersama-sama. Ada sebuah rumus kuantum. Wah, ini rumus kuantum ini ditulis. Dasar fisika kuantum adalah rumus Planck-Einstein yang menyatakan bahwa energi suatu kuantum berbanding lurus dengan frekuensi gelombangnya. Dapat digambarkan sebagai berikut: E sama dengan H kali V. Rumus ini menunjukkan bahwa energi tidak kontinu tetapi distrik dan terdiri dari unit-unit terkecil yang disebut kuantum. Oke. Jangan ditampilkan dulu tolong. Oke ya, oke. Bapak Ibu baca ini mudeng atau enggak? Siapa yang membaca ini langsung mengerti maksudnya seperti ini? Atau siapa yang enggak mudeng sama sekali? Ya. Kebanyakan dari saudara, saya ketika saya membaca ini sampai dengan hari ini, saya enggak dong. Loh, Pak, enggak dong kok ditampilkan. Saya kasih tahu ke Bapak Ibu. Mungkin ada yang tahu rumus kuantum. Jadi sebuah rumus yang memang diciptakan oleh Planck dan Einstein. Jadi ketika kalimat ini muncul, kita baca, pertama kali saya baca ini saya enggak mudeng. Betul-betul saya enggak mudeng karena teori kuantum itu tiba-tiba itu Tuhan ajarkan ke saya. Coba kamu cari teori kuantum. Saya mikir, ini dalam doa pribadi saya, apa hubungannya Tuhan, aku lagi sembahyang kok. Aku lagi berdoa supaya aku mengenal Tuhan, supaya aku mengerti kehendak Allah. Tuhan bilang kepada saya, coba kamu cari teori kuantum. Saya cari, ini ternyata. Bapak Ibu mudeng? Ada yang mudeng bisa angkat tangan? Ada yang mengerti? Yang tidak mudeng, yang tidak mengerti bisa angkat tangannya? Yang tidak angkat tangan, saya tidak tahu antara mudeng atau tidak tahu. Tapi saya tidak tahu. Oke, puji Tuhan kalau tidak tahu. Sekarang yang kedua, ada soal fisika kelas 10. Nah, soal kimia. Oke. Massa molekul relatif merupakan jumlah massa atom relatif dari atom-atom dalam rumus molekul. Jika massa atom relatif Ca sama dengan 40, Cl sama dengan 35,5, H sama dengan 1, O sama dengan 16, maka massa molekul relatif senyawa hidrat CaCl2 6H2O adalah, ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya soal ini? Ini pelajaran kimia kelas 1 SMA. Kelas 10 ya, kelas 1 SMA, betul. Dan aneh sekali. Kenapa Tuhan tunjukkan hal-hal yang itu enggak saya ngerti. Kalau ditanya, Pak Ade tahu enggak jawabannya? Sampai sekarang saya tidak tahu jawabannya. Mungkin kalau saya foto di Google, mungkin saya tahu jawabannya. Tapi saya enggak, ini jangankan jawabannya. Pertanyaannya saja, saya enggak dong. Ini maksudnya apa? Baru pertanyaannya loh, belum jawabannya. Baru pertanyaan saya enggak ngerti sama sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya begini, mengapa kita tidak mengerti dua hal di atas? Baik itu soal kimia atau maupun soal teori kuantum, ada 3 setidaknya. Karena dulu kita pernah belajar tapi lupa.
Pernah belajar, tapi tidak pernah belajar, tapi atau lupa. Jadi, Pak teori kuantum itu nggak ngerti. Nggak pernah saya belajar, makanya saudara nggak tahu. Yang kedua karena, nggak penting. Ngapain belajar seperti itu? Yang paling penting sekarang harga telur supaya turun aja, jangan naik-naik. Gitu kan? Yang penting harga nasi pecel tidak semahal, murah aja. Yang penting sekarang gimana caranya kita besok liburan, Natal, Tahun Baru, bisa jalan-jalan, bisa healing kemana-mana. Itu nggak penting. Jadi kita nggak mau memikirkan. Karena kita tidak memikirkannya, maka semua yang berhubungan dengan kuantum, semua yang berhubungan dengan rumus kimia, tidak kita pedulikan dan tidak mau tahu jawabannya. Dan yang ketiga, karena circle di sekitar kita tidak mendukung hal tersebut. Maksudnya begini, hidup saudara tidak di antara para profesor fisika, hidup saudara tidak berada dalam guru-guru kimia, hidup saudara tidak berada dalam lingkungan yang membicarakan tentang kuantum. Tapi lingkungan saudara mungkin adalah orang-orang yang sering membicarakan harga beras di pasar, mungkin sering membicarakan hal-hal yang bersifat yang lainnya, yang lebih praktis. Makanya orang-orang di sekitar saudara adalah orang-orang yang tidak mengerti teori kuantum dan tidak mengerti soal kimia. Karena orang-orang di sekitar saudara itu tidak ada yang mengerti hal itu, maka ya ngapain saya ngerti? Kan enggak penting. Tahu ke Bapak Ibu, teori kuantum ini pernah dibuatkan sebuah film dan sudah produksi. Kalau Bapak Ibu nonton film itu, saya nonton setengah jam rodok ngeluh. Agak sedikit bingung, isinya teori semua. Tapi filmnya bagus begitu. Ada dan itu realita, kenyataan yang dituliskan oleh Einstein itu difilmkan. Enggak mudeng, tapi terus lama-lama panas otak saya melihat film ini. Saya pikir, sudahlah, ngapain terusin, enggak terlalu penting buat saya. Apa juga hubungan teori kuantum dengan pelayanan saya? Sama juga, apa juga hubungan teori soal-soal kimia buat saya? Yang penting saya berdoa, saya melayani dengan sungguh-sungguh, saya melayani jemaat, itu paling utama. Dan orang-orang di sekitar saya itu enggak ada yang mikirkan teori-teori kuantum bareng, enggak ada. Tapi orang-orang di sekitar saya adalah orang-orang yang peduli dengan pelayanan. Orang-orang yang membicarakan hal-hal praktis tentang kehidupan. Dan orang-orang di sekitar saya adalah orang-orang yang suka membicarakan pekerjaan Allah. Kalau di gereja, kalau di lapangan orang-orang yang suka dengan tenis. Kan gitu. Saya nggak menganggap itu penting, ngapain dipikirin. Nah, kalau pertanyaannya yang ketiga ini adalah ini. Bisa tampilkan? Siapakah Presiden Indonesia yang berlatar belakang militer? Ini kemungkinan besar saudara tahu. Kan Presiden Indonesia yang ke-8 sekarang tuh. Yang latar belakang militer ada berapa? Coba. Berapa Om Roy? 2 atau 3? 3. Yang pertama adalah Soeharto. Yang kedua SBY. Yang ketiga Prabowo sekarang. Itulah. Kita tahu. Kenapa kita bisa tahu? Ya karena kita belajar atau mungkin secara tidak sengaja mendengar informasi hal itu. Dan semua orang tahu, oh Pak Prabowo dulunya orang militer, oh Pak SBY dulunya orang militer, oh Pak Soeharto dulunya militer. Kita semua tahu latar belakangnya. Makanya pertanyaan ini bisa kita jawab dengan sangat mudah dibandingkan teori kuantum, dibandingkan soal-soal kimia. Nah, pertanyaan dari dua hal ini, sekarang saya bertanya kepada saudara, bagian manakah? Bagian pertama yang isinya teori kuantum dan soal kimia, atau bagian soal kedua yang tentang presiden? Yang saudara mungkin bisa menjawabnya dengan mudah. Di bagian yang pertama atau di bagian yang kedua, ketika saudara mengenal Tuhan, mengenal kehendaknya. Karena ada orang-orang yang bertanya kepada saya, bilang saya begini,
Pak, aku tuh orang ngerti, Pak. Tenan saya itu tidak tahu kehendak Tuhan. Babar belas, Pak. Jadi kalau dia sama sekali tidak tahu kehendak Tuhan, saya menganggap bahwa dia di dalam golongan orang-orang yang memikirkan soal pertama. Tapi ada orang-orang yang, oh kehendak Tuhan itu seperti ini, oh kehendak Tuhan itu melakukan seperti itu. Oh berarti dia orang-orang yang memikirkan soal yang kedua, yang dengan mudah bisa dijawabnya. Nah ada banyak orang percaya yang sama sekali dia tidak tahu kehendak Tuhan. Seperti saya yang tidak mengerti di rangkaian bagian yang pertama yang tentang kuantum dan kimia tadi. Tapi ada orang-orang dengan mudah mengenal Tuhan, mengenal kehendaknya, mengerti apa yang harus dilakukannya, mengerti tahu betul seperti seseorang yang bisa dengan mudah menjawab soal yang kedua. Apakah kehendak Tuhan seperti bagian yang pertama yang sulit itu? Atau kehendak Tuhan itu di bagian yang kedua, yang mudah dimengerti, yang mudah orang tahu? Di bagian mana hidup saudara sekarang? Kalau saya bertanya kepada saudara secara pribadi, saudara sekarang ngerti gak kehendak Tuhan itu apa dalam hidup saudara masing-masing? Kalau jawabannya, aku enggak tahu Pak. Oh mungkin seperti saya yang tidak tahu jawabannya soal kuantum dan soal kimia. Tapi kalau ada di antara saudara yang saya tahu Pak kehendak dalam hidup saya, oh berarti seperti saya yang dengan mudah menjawab pertanyaan siapakah Presiden Indonesia yang berlatar belakang militer. Sekarang kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mengenal kehendak Tuhan. Yang pertama, paling mudah cara mengenal kehendak Tuhan, mengerti atau melakukan kehendaknya, paling mudah adalah mengerti tanggung jawab. Diawali dengan seseorang yang mengerti akan tanggung jawabnya. Ada tipe-tipe orang yang menerima tanggung jawab. Yang pertama, tipenya itu menerima dengan terpaksa, hasilnya ya wis lah, terpaksa ya wis apa adanya wis lah. Terpaksa melakukan sebuah tanggung jawab, diperintah misalkan bosnya ngongkon. Kowe Reneo yo, kowe tuku sego pecel misalkan. Tapi karena dia tuh tidak mau, ya kesel awake, tapi karena yang nyuruh itu bosnya, majikannya, dia terpaksa melakukannya, dia pergi beli nasi pecel. Dia tidak mencari nasi pecel yang enak di mana, pokoknya sedapatnya nih, terserah pokoknya nasi pecel. Kalau orang yang menerima dengan terpaksa biasanya hasilnya melakukan dengan apa adanya. Dilakukan enggak dilakukan, tapi apa adanya. Tidak memberikan yang terbaik. Yang kedua, orang yang menerima tanggung jawab adalah orang menerimanya dengan citra diri, dengan tujuan citra diri. Maksudnya gini, hasilnya itu untuk saya. Supaya saya dipandang hebat, dipandang baik. Dikasih sebuah wewenang, dikasih sebuah jabatan, dikasih sebuah tugas, tujuannya apa? Ini loh, aku iso, aku tak tujuannya wong liya, aku itu bisa. Jadi tujuannya untuk dirinya sendiri. Atau yang ketiga, orang yang menerima tanggung jawab adalah orang yang menerima dengan baik dan bijak. Kenapa baik? Ya, oke, berarti ini aku diberi kepercayaan, melakukan sesuatu dan bijak, aku harus bagaimana melakukannya dan aku harus memberikan yang terbaik dari semua yang dipercayakan kepada saya. Hasilnya apa? Melakukan dengan sungguh-sungguh. Apakah ada Pak di Alkitab? Oh banyak sekali. Tapi ada satu ayat firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-36 bilang begini. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Ini contoh pertama adalah Daud. Kalimatnya dengan jelas melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi zaman pemerintahan Daud ketika pertama kali Daud tampil di depan banyak publik itu ketika mengalahkan Goliat,
Itu pertama kali Daud terkenal di seluruh Israel. Sebelumnya cuma pengembala kambing domba. Dan setelah itu perjalanannya itu naik dan turun. Harus mengembara ke kanan dan ke kiri. Harus menjadi orang suruhan Filistin dan banyak hal. Sampai kemudian dia menjadi seorang raja. Ternyata di zamannya dia, Tuhan itu punya kehendak. Tuhan itu punya keinginan dan Daud melakukannya. Pak, apakah di zaman setelah Daud kehendak Tuhan beda-beda? Zaman Salomo kehendak Tuhan beda. Nah, ternyata dalam kehidupan Daud dia melakukan semua kehendak Allah di zamannya. Caranya gimana? Karena dia menerima tanggung jawab. Dia menerima tanggung jawab sebagai seorang pengembala, dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Dia melakukan tanggung jawab sebagai seorang raja sebelum raja menjadi seorang seperti pimpinan orang-orang yang berusaha melarikan diri dari pemerintahan Saul. Dia memimpin berapa puluh orang itu. Dia bertanggung jawab. Oke, aku seorang leader, di bawahku ada orang-orang yang berusaha untuk mendukungku dan mereka juga dikejar-kejar oleh Saul. Sampai akhirnya Daud punya 3 perwira atau disebut triwira yang orang-orang yang sangat dekat. Orang-orang yang sangat soulmate kepada Daud, sangat setia, ahli-ahli perang. Itu kenapa? Karena Daud melakukan tanggung jawabnya. Itu karena Daud melakukan apa yang ditugaskan, yang dipercayakannya dengan sungguh-sungguh. Sekalipun up and down. Kadang-kadang dia ada di atas, kadang-kadang dia harus pakai tanda kutip harus minta tolong kepada orang Filistin yang adalah musuhnya dulu. Tapi dia melakukannya dengan setia, melakukannya dengan baik, semua tanggung jawab yang diberikannya. Ada lagi Musa. Musa dipilih untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Mengapa harus dia? Karena memang dialah yang paling memiliki pendidikan ala Mesir. Jadi di antara orang Israel pada waktu itu, hanya Musa yang mengerti tentang pendidikan di Mesir. Itu cuma Musa. Dia melakukan kehendaknya. Di tengah jalan melakukan kesalahan enggak? Musa melakukan. Tapi at least dalam seluruh perjalanannya, dia melakukan kehendak. Dia bertanggung jawab. Enggak bertanggung jawab ketika Tuhan marah kepada orang Israel akan membinasakan karena orang Israel itu menyembah berhala, Musa berdoa begini, Tuhan ini kan umatmu, ini kan bangsa ketebusanmu, kalau engkau mau binasakan dia, kalau engkau mau binasakan orang Israel, singkirkan aku, coret aku dari kitab kehidupan. Bayangkan, enggak bertanggung jawab apa Musa itu. Dan yang luar biasa adalah Yesus Kristus ini contoh orang yang bertanggung jawab. Di Matius pasalnya ke-16 ayat 22 dan 23. Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Perhatikan ini kenapa Petrus bilang gitu kan, di ayat yang ke-20, 21 itu Tuhan menceritakan kepada murid-muridnya, hai murid-muridku, aku akan mati, aku akan disalibkan, aku akan dianiaya untuk menebus dosa manusia, untuk menyampaikan bahwa aku nanti akan disiksa bla 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 bla. Dan kemudian Petrus ngomong kepada Yesus seperti ini, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ini Petrus seperti seorang pahlawan, ingin berkata, aja ngomong kaya ngono ah, aja ngomong elek-elek ah. Padahal Yesus sedang menceritakan tujuannya di dunia. Dia sedang menerima sebuah tanggung jawab untuk mandat, untuk menyelamatkan manusia. Makanya ayat 23 bilang begini, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Ini basa Jawa atau kasar, setan gue kan ngono. Jawab bahasa Alkitab, enyahlah iblis. Bayangkan, ini kasar sekali. Bagi kalau saya jadi Petrus saya akan, Tuhan ngomongnya keras banget nih. Tapi apa yang disampaikan oleh Yesus
itu menemplak Petrus. Sekalipun mungkin kesannya itu kasar, tapi sebetulnya itu bukan kasar, itu bahasa kasih. Karena Petrus itu tipe orang yang memang harus digituin. Enggak bisa, jangan begitu ya, enggak boleh. Enggak, Petrus itu memang karakternya, kue ngini, kudu di ngono. Dan Yesus menegur keras Petrus, enyahlah iblis. Walah, kenapa? Petrus berusaha untuk meniadakan tanggung jawab Yesus. Enggak, tanggung jawab Yesus adalah harus mati di kayu salib. Engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, itu Tuhan tegur Petrus. Jadi contoh di Daud, Musa, Yesus Kristus adalah orang-orang yang menerima tanggung jawab dan kemudian melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik. Sekarang apa yang menjadi profesi saudara? Saudara seorang guru, seorang pengusaha, seorang ibu rumah tangga, seorang yang mungkin pekerja toko, mungkin seorang petani. Pak, aku pegawai sebuah toko. Pak, aku bukan orang-orang yang seperti orang lain. Mungkin aku hanya pekerjaanku cuma sederhana. Tapi semua yang dipercayakan Allah untuk saudara kerjakan sekarang ini. Apakah saudara sudah melakukannya dengan penuh tanggung jawab? Atau ya wis lah, asal saja. Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-23 bilang begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika ngulek sambel, Tuhan aku ngulek sambel ini bojoku loh Tuhan. Ketika saudara bekerja di sebuah toko, Tuhan aku nyambut gawe ning toko iki, mungkin gajinya enggak seberapa, tapi aku bertanggung jawab loh Tuhan. Mungkin saudara seorang pengusaha yang punya karyawan-karyawan, aku seorang pengusaha yang bisa memperhatikan karyawan-karyawan dengan baik. Saya bertanggung jawab loh. Mungkin aku seorang guru yang mengajar murid-muridnya, aku mengajar dengan serius, aku mengajar dengan sungguh-sungguh loh. Mungkin aku menjadi orang-orang yang bisa mengerti akan kehendak Tuhan dengan apa yang aku lakukan sekarang ini. Mungkin ada di antara saudara yang bekerja di bidang medis, ketika menangani pasien, aku mengerjakan segenap hati, bukan cuma untuk profit, tapi aku melakukannya untuk Tuhan. Itu yang saya sebut sebagai menerima tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Layani orang lain. Layani orang lain. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus 4:10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ini tugas kita, ini tanggung jawab kita. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab saudara di rumah saudara masing-masing, lakukanlah dengan segenap hati, bukan untuk diri kita, bukan untuk yang lain. Tapi aku melakukannya untuk Tuhan. Bahkan seorang pelajar pun ketika dia belajar, dia melakukannya untuk Tuhan. Dan kemudian saudara harus tahu bahwa jangan bandingkan diri saudara dengan yang lain. Jangan pernah bandingkan. Ketoke kae duite akeh lho, saudara. Ini yang Tuhan ajarkan kepada saya. Semakin resiko pekerjaannya itu semakin besar, maka kompensasi yang diterima pun akan besar. Ketika seseorang melakukan sebuah pekerjaan tertentu dan itu aman-aman saja, ya semuanya aman, nggak ada yang lain. Tapi kalau itu mengandung resiko yang besar, maka kompensasi dari pekerjaan yang beresiko besar itu pun besar juga. Seorang petani beresiko gagal panen. Seorang pengusaha beresiko bangkrut atau rugi walaupun hitung-hitungannya sudah pas. Tapi kan seorang karyawan enggak mikir nek tokonya sepi, enggak.
Karyawan gak mikir, yang penting tiap bulan terima gaji, sing mikir sopo bose. Ya enggak? Kan gitu. Jadi yang memikirkan segala sesuatunya orang di atas, makanya orang yang di atas mendapatkan berkat lebih banyak, itu wajar, itu hal yang memang seperti itu. Karena resiko dan pekerjaan yang dilakukannya lebih besar dibandingkan yang di orang-orang yang ada di bawahnya. Jangan bandingkan dirimu dengan yang lain. Setiap orang punya porsinya masing-masing. Dan begini, saudara harus menjadi orang-orang yang jangan cuma sekedar main aman. Wis lah, harus aneh-aneh, kayak gini aja. Nah, kadang-kadang itu yang menjebak kita, sehingga kita menerima tanggung jawab yang kita terima, ya wis lah kayak gini, wis. Tapi tidak mau mengusahakan, jangan mau aman-aman. Saya beritahu kedatangan Yesus Kristus, Natal itu adalah mengandung resiko. Dari sejak awal Yesus di kandungan itu sudah mengandung resiko. Siapa yang menanggungnya? Yang pertama adalah Yusuf. Matius pasal yang 1. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan datang kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat yang ke-24 bilang begini, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf mengambil resiko. Dia enggak main aman ketika dia mengenal, oh kehendak Tuhan itu seperti ini. Oh kehendak Tuhan adalah aku harus tetap menikahi Maria. Aku harus tetap menjaga dia sampai Yesus lahir. Dan itu kehendak Allah. Dan Yusuf mengambil resiko itu. Resiko kedua siapa? Maria sendiri. Lukas pasal yang pertama. Ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini ketika Maria mendapatkan mandat dari Gabriel dan berkata, Maria, kamu akan mengandung. Oke, jadi resiko besar enggak? Resiko. Yusuf menanggung resiko. Maria pun menanggung resiko. Dia tidak cuma main aman. Siapa lagi? Orang Majus itu beresiko. Loh kenapa beresiko? Orang Majus itu bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, itu dari negara lain. Zaman dulu perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain tidak pakai bis, tidak pakai travel, opo meneh sepur, opo pesawat. Pada waktu itu yang mereka pakai kendaraan untuk jangka panjang, bisa kuda, bisa unta. Dan dalam sebuah filosofi tertentu, sejarah tertentu mengatakan bahwa mereka menggunakan unta. Membawa apa? Emas. Kemudian dan resikonya apa? Resikonya di tengah jalan dirampok. Ada sebuah literatur yang khusus membahas tentang orang Majus. Di literatur itu bilang begini, orang Majus yang datang menyembah Yesus itu bukan 3 ya. Persembahannya 3, betul, persembahannya 3 macam, betul. Tapi yang datang tidak 3. Kalau di drama-drama kan 3 begitu, tidak. Banyak. Tapi diperkirakan yang pertama kali ikut untuk mengikut atau melihat bintang atau melihat Yesus melalui bintang itu banyak. Tapi di tengah jalan ada banyak hal yang terjadi, ada yang gugur, ada yang mati. Menanggung resiko enggak? Menanggung resiko modalnya cuma bintang. Mereka orang pintar, orang kaya. Mencari seseorang yang tidak pernah dia kenal, tidak pernah tahu kemana tempat tinggalnya. Dia cuma lihat bintang. Resiko enggak? Resiko. Tapi orang-orang yang berisiko seperti ini adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita sadar dan mengerti apa yang harus kita tahu. Jadi kalau memang Allah mempercayakan saudara sesuatu, oke, ini Tuhan aku siap. Oke, aku siap.
aku akan melakukannya dengan segenap hati. Aku akan melakukannya dengan sebaik mungkin, saisok-isoku. Wis tak tenani, tak jalani, tak melaku sebaik-baiknya. Aku melayu tak melayu, nek aku iso melaku yo tak melaku, aku ora iso melaku, aku yo ngesot, sing penting aku berjalan maju. Itulah orang-orang yang sedang melakukan kehendak Tuhan. Itulah orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan, bukan apa adanya. Wis lah, rasane aneh ngene ae cukup. Ingat, kita diberi tanggung jawab untuk melakukan lebih dari itu. Yang kedua adalah tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Apa yang harus aku lakukan untuk Tuhan di pekerjaan atau panggilanku saat ini. Seperti tadi Daud melakukan kehendak Allah di zamannya. Nah, di setiap profesi yang Tuhan percayakan, di setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk saudara lakukan masing-masing di sini, itu Tuhan itu punya kehendak di dalamnya. Tuhan itu punya keinginan di dalamnya. Makanya bertanyalah kepada Allah. Bertanyalah kepada Tuhan karena masing-masing orang itu punya caranya tersendiri. Contoh Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai dengan ke-16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah ini kepada Ananias. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ini bicara tentang siapa? Ini Ananias disuruh Tuhan untuk mendoakan Saulus. Seorang penganiaya Tuhan, kemudian Tuhan ngomong kepada dia, pergi kepada orang ini, karena orang ini adalah orang yang akan menerima banyak penderitaan. Ayat 16 bilang, penderitaannya akan banyak, dan itu dialami oleh Saulus, yang ganti namanya menjadi seorang Paulus, begitu. Itu spesifik loh itu kehendak Tuhan spesifik. Nah, kehendak Tuhan spesifik juga ada dalam kehidupan saudara. Makanya bertanya Tuhan, terima kasih untuk tanggung jawab ini, terima kasih untuk pekerjaan ini, aku melakukannya dengan serius, aku melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sekarang Tuhan, dengan apa yang aku lakukan, aku harus bagaimana, aku harus melakukan apa. Dan itulah ciri-ciri khas dari orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dan saudara tahu gereja ini itu sedang mempunyai sebuah misi. Visinya adalah mandat dan kuasa. Dan ini menjadi sebuah bagian dari kita. Bagian dari kita yang seharusnya kita lakukan. Ini kehendak Tuhan. Mandat dan kuasa itu bukan lahir dari sebuah ide cemerlang, tidak. Mandat dan kuasa lahir dari sebuah pertanyaan dari seorang pemimpin kita yang dia bertanya kepada Allah, Tuhan, sepanjang tahunnya akan datang, apa temanya? Dan terimanya adalah mandat dan kuasa. Ini kehendak Allah, makanya mari kita melakukannya. Saya bicara dalam lingkup gereja dulu, belum lingkup dalam kehidupan saudara pribadi. Dalam lingkup gereja, ini adalah kehendak Allah, mandat dan kuasa. Berbagi hal-hal baik kepada orang-orang di sekitar kita. Makanya kemarin ada fogging kita sampai ke Doplang, bahkan lurahnya minta 4 dusun, walah wong sak dusun ya tele-tele karena naik gunung turun, wah. Jadi orang-orang desa itu kan memang rumahnya gede-gede, enggak seperti di kota yang antar tembok nempel rumah gede, ini pekarangan, melaku meneng, ini pekarangan melaku meneng. Jadi kan panjang kan, dan alat fogging itu berat, gitu. Sampai kemudian di belakang juga di belakang gereja kita fogging, itu adalah bagian dari melakukan kehendak Tuhan. Kopi juga kemarin para pria membagi suplemen supaya orang-orang yang kena DB khususnya anak-anak
Anak-anak Pelita Persada juga kemarin ngasih susu kepada anak-anak yang lain yang kena DB di rumah sakit. FA sudah mulai berbagi. Dan nanti ada FFA yang akan berbagi terus. Itu mandat dan kuasa. Itu ada sebuah yang dilakukan ketika kita menerima kehendak Allah. Itu actionnya kemarin pendoa hari Jumat. Bikin makan murah nasi pecel 2.000 sepuasnya. Targetnya awalnya 100. Kata aku sidik men dadi 200. Sidik men dadi 300. Oke, deal 300. Jadi deal. Sampai hari H deal 300, tapi realitanya 400. Kita itu bingung norak orang. Sampai ada orang bilang kepada saya, "Pak, niki setiap hari apa nggih?" "Mangke Bu, diinformasikan lagi." "Oh, sakjane nek ben minggu koyo ngene yo apik lho, Pak." Lho bayang 2.000 ki mangan sego pecel sak wareke. Enek ndoke, peyek, kerupuk, es teh, tempe panas, apa meneh. Banyak. Mau teh hangat ada, air putih ada, Pak nek tanduk ento apa ento orang bayar nek 2.000 sak warege. Bayangkan. Itu perbuatan yang kita harus lakukan. Itu sebuah hal yang sedang kita lakukan untuk melakukan kehendak Allah. Dan hal-hal yang lain bisa saudara lakukan ke tempat yang lain. Di tempat saudara masing-masing. Di tempat saudara masing-masing. Ini FA sudah mulai berbagi. Besok FA yang lain, minggu depan banyak FA yang akan berbagi. Termasuk FA saya di Mengkol dan Tegalombo. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Untuk melakukan kehendak Allah. Yang hubungannya dengan mandat dan kuasa. Itu lingkupnya gereja. Lingkupnya yang lain apa? Di kehidupan saudara masing-masing. Tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Amin. Amin. Yang terakhir. Terakhir adalah share. Ceritakan. Yohanes 14 ayat 12 bilang begini. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Ini yang ngomong Yesus Kristus ya. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saya mau manggil pemain musik bisa menempatkan tempat yang tersedia. Nih, ini Yesus tuh ngomong kepada murid-muridnya, kepada kita semuanya. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan besar, bahkan lebih besar daripada yang pernah Yesus lakukan. Terjadi enggak? Terjadi. Yesus tidak pernah berkhotbah di 1 juta orang. Ada pendeta, Maurice Lolo, itu khotbah. Rehat Bonke, itu khotbah di 1 juta orang. Yesus membaptis tidak banyak orang, tapi sekarang banyak sekali gereja-gereja yang membaptis orang. Penuaian jiwa-jiwa di mana? Artinya apa? Ini digenapi. Share itu maksud gini, saudara telah melakukan kehendak Allah, ngomong. Yesus itu nge-share loh. Yesus ngasih tahu, aku melakukan kehendak Tuhan, tapi aku mau kau juga melakukannya. Di-share. Saudara punya visi apa? Punya kehendak Tuhan apa? Cerita ke temanmu. Cerita kepada yang lain. Aku melakukan ini. Ayo sama-sama kerja. Ayo sama-sama melakukan sesuatu. Ayo mulai cerita. Mulai cerita kepada yang lain. Cerita kepada teman-temanmu. Aku dapat ini ya. Aku melakukan ini kok. Kayaknya perlu bantuan. Ayo cerita. Share. Makanya ceritakan kepada saudara. Apa yang telah kami lakukan. Tahun lalu pendoa itu pernah ngasih makan cuma 50 kotak. Kemudian naik 100 kotak. 3 bulan atau 4 bulan yang lalu kita membagi 150 kotak nasi bungkus. Kemarin hari Jumat kita ngasih makan 400 orang. Nanti ke depan enggak tahu, minimal 500 lah. Amin. Atau saudara akan terlibat, oh ya. Dan ada banyak orang-orang yang sangat ketika di-share, kita mau melakukan ini kepada orang lain. Orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan pendoa, tiba-tiba aku mau ngasih ini, aku mau ngasih itu. Tiba-tiba lihat
sebuah share yang disampaikan dari isi hati Allah. Itu banyak orang-orang di luar behind the scene yang awalnya bukan seorang pendoa syafaat, dia mau membantu acara tersebut. Ketika dia menerima hasil share-sharean dari orang lain. Share cerita orang lain. Oke? Kenali Tuhan. Lakukan tugas tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Kemudian tanya apa yang harus aku lakukan. Dan share cerita kepada orang lain. Amin.